Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal KSM tahun 2019 tingkat nasional untuk jenjang MTS mata pelajaran matematika, soal yang nomor 14 dan soal yang nomor 19. Oke, untuk soal yang nomor 14, nah kita lihat di sini soalnya. Seperti ini. Sebuah polinomial Px memenuhi persamaan P dalam kurung Px min 1 sama dengan 1 plus X pangkat A. Jika A adalah umur ketika Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah ke-9 Daulah Umayyah, maka nilai dari P2 adalah, nah di sini yang perlu kita ketahui bahwa Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah ke-9 itu pada usia 36. Sehingga polinomial ini bisa kita tulis, kita ganti untuk A-nya ini adalah 36, sehingga bisa saya tulis lagi bahwa Px min 1 sama dengan 1 plus X pangkat A. Nah, A-nya kita ganti dengan 36 ya. Saya tulis lagi 1 plus X pangkat 36. Di sini P dalam kurung Px min 1. Nah, di sini kita ketahui bahwa X pangkat 36 itu bisa saya buat perpangkatan menjadi X pangkat 6, kemudian dipangkatkan 6 lagi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Px min 1 ini saya misalkan sebagai X pangkat 6, kemudian yang 1 ini kita pindahkan ruas ya, jadinya adalah Px min 1 Px min 1, kemudian dikurangi 1 lagi ya, berarti di sini yang ini adalah X pangkat 6, sehingga P yang ini tadi adalah X pangkat 6 dikurangi 1, maka ini identik dengan X pangkat 6 dipangkatkan 6. Maka bisa saya tulis bahwa Px min 1 ini sama dengan X pangkat 6, sehingga Px nya sama dengan min 1 kita pindah ruas jadi plus ya, jadi 1 plus X pangkat 6. Nah, kalau X nya ini adalah 2 atau P2, maka 1 plus 2 pangkat 6. 1 plus 2 pangkat 6 adalah 64, maka hasilnya adalah 65 ya, sehingga P2 itu adalah 65. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Berikutnya untuk soal yang nomor 19. Soal yang nomor 19, soalnya seperti ini. Nah, di sini ada segitiga, kemudian di dalamnya ada lingkaran, di mana jari-jari lingkaran terbesar yang bisa digambarkan dalam segitiga tersebut sama dengan jumlah pilihannya ini. Nah, di sini kalau bisa saya gambar lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada lingkaran, di mana ini besarnya adalah X, yang di sini adalah Y. Nah, kemudian sisi miringnya X plus Y min 4. Nah, di sini kita lihat bahwa ini menyinggung, artinya ada tegak lurus. Ini juga menyinggung, berarti kalau di sini adalah titik pusat lingkaran, bisa saya gambar seperti ini.
Artinya ini adalah R, ini adalah R. Artinya kalau di sini siku-siku, maka ini juga siku-siku. Artinya segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Untuk cara cepatnya, kita yang sudah, apalagi yang sudah hafal dengan triple Pythagoras, itu lebih cepat. Maka di sini untuk triple Pythagoras itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama tipe 1 itu adalah 3, 4, dan 5. Jadi untuk berikutnya tinggal kelipatannya. Misalnya di sini kalau kita kalikan 2 berarti 6, kemudian 8 kalikan 2 10. Kalau kita kalikan 3 berarti 9, 12, kemudian 15. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu adalah 5, 12, 13. Sama dengan tipe yang satu, tinggal kita kalikan aja. Kalau di sini kita kalikan 2 berarti 10, kalikan 2 24, kalikan 2 26, dan seterusnya. Kemudian tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah 7, 24, 25. Sama, misal kita kalikan 2, 14, 48, 50. Tipe yang keempat, 8, 15, 17. Nah, sekarang dari triple Pythagoras ini kita coba, dimana di sini diketahui basis datarnya X, tegaknya Y, kemudian miringnya X plus Y min 4. Misalnya kita coba yang ini. Tiga, 4, 5. Berarti di sini adalah X, ini Y, ini adalah sisi miring. Sisi miring di sini adalah X plus Y min 4. Nah, ini kita masukkan, dimana X-nya 3, maka ini kita ganti dengan 3, ditambah Y-nya 4, berarti ini Y-nya 4, kita ganti di sini 4, dikurangi 4, hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini 5. Nah, artinya ini tidak memenuhi. Kita coba yang kedua, yang ini. 6, 8, 10. Ini adalah X, ini Y. Nah, untuk sisi miringnya X ditambah Y dikurangi 4. X-nya kita ganti dengan 6 ditambah 8 dikurangi 4. Apakah sama dengan 10? 6 ditambah 8, 14, dikurangi 4 sama dengan 10. Oke, memenuhi. Misalnya 9, 12, 15. 9, 12, 15. Nah, untuk 15-nya berarti 9 ditambah 12 dikurangi 4. 9 ditambah 12, hasilnya 21. 21 dikurangi 4, hasilnya adalah 17. Tidak sama. Nah, berarti yang memenuhi adalah 6, 8, 10. Atau kita gunakan tipe yang kedua. 5, 12, 13. Nah, berarti untuk sisi miringnya 5 ditambah 12 dikurangi 4. 5 ditambah 12, 17, 17 dikurangi 4, 13. Nah, berarti cocok. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu 5, 12, 13. Kemudian yang satunya 6, 8, 10. Nah, selanjutnya untuk mencari jari-jari, nah kita bisa gunakan rumus yang ini. Jari-jari sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi dengan keliling. Nah, sekarang kita coba untuk yang 6, 8, sama 10. Berarti 2 kita kalikan, luas segitiganya adalah setengah kali alas dan tinggi. 6 sama 8, berarti 6 kali 8. Kita sederhanakan, di sini 3. Kita bagi keliling. Kelilingnya adalah 6, kita tambahkan 8. 6 tambah 8 ditambah 10. Ya, yang atas berarti 2 dikali 3, 6. Kemudian 6 dikalikan 8
48. Atau boleh seperti ini, 2 dikali 3 kali 8 adalah 24. Kemudian yang ini 6 ditambah 8, 14 tambah 10, 24. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah 2. Berarti R sama dengan 2. Nah, nanti hasilnya sama dengan yang ini. Ini misalnya kita hitung, maka nanti akan ketemu R-nya sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya bahwa jari-jari pada gambar ini itu adalah 2. Nah, sekarang untuk pertanyaan di soalnya. Nah, di sini adalah A. Bacaan ikhfa pada surat Al-Infitor. Sehingga kita harus hafal surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor itu adalah surat dalam Al-Quran, surat yang ke-82. Surat yang ke-82. Di mana di sini pilihannya yang pertama itu adalah bacaan ikhfa pada surat Al-Infitor. Berarti kita harus tahu apa itu bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa yaitu apabila nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, kemudian jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, po, za, fa, qaf, kaf, ya. Ini apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu ini, namanya adalah huruf ikhfa. Kemudian ini adalah ikhfa. Nah, di sini yang kedua idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah itu sama dengan, yaitu non mati tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Ini adalah idgham bila gunnah. Berikutnya di sini iklab. Nah, kalau iklab itu apabila bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir idhar, yaitu apabila bertemu dengan huruf ain, ghain, ha, kha, kemudian ha, kemudian hamzah. Non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Nah, berarti kita harus misalnya di sini saya tunjukkan untuk Al-Qur'annya. Nah, kita lihat di sini bacaannya. Nah, di sini idzas samaa'u fatarat. Nah, di sini nun mati bertemu fa, berarti ikhfa. 1. Nah, yang ini wa idzal kawakibun tasarat. Nah, di sini juga ikhfa, nun mati bertemu ta. 2. Wa idzal biharu fujirat, tidak ada bacaannya. Wa idzal quburu bu'tsirat, juga enggak ada. Alimat nafsum ma qaddamat, ini juga bukan. Ya ayyuhal insan, nah ini juga ikhfa. Berarti sudah ikhfa sudah ada 3, sedangkan tadi jari-jarinya adalah 2. Nah, berarti ikhfa salah. Kemudian kita coba untuk idgham bila gunnah, bacaan yang lainnya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, di sini kalau diperhatikan ya alhamdulillah ini tidak ada ya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya pelajari, dan ini ada 2 bacaan idgham bila gunnah, yang ini yauma la tamliku nafsun li nafsin. Nah, di sini tumaten bertemu dengan lam. Terus yang kedua yang ini wal amru yauma idzil lillah. Nah, di sini kasroh tan bertemu lam, ya. Berarti
bacaan idgham bila gunnah pada surat Al-Infitor ini ada 2. Sedangkan untuk idhar, nah di sini idhar hanya ada 1, yaitu ini anha. Nah idharnya hanya ada 1, berarti bukan. Sehingga untuk soal yang ini jawabannya itu adalah yang B. Nah demikian pembahasan soal KSM tahun 2019 tingkat nasional, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.